Misalnya aja nih ya, kayak masuk ke masjid telanjang kaki gitu ya, tanpa pakai kaos kaki. Itu di Turki nggak boleh. Terus sign oke kayak gini di Turki itu berbahaya loh guys. Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, di video kali ini kita bakalan ngebahas hal-hal yang unik dari Turki ini guys. Hal-hal yang nggak boleh kita lakuin di Turki, tapi sebenarnya ini tuh normal di Indonesia gitu ya. Simak terus episode kali ini sampai akhir. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemanapun kita pergi, kita harus menghormati adat istiadat yang ada di tempat itu. Nah, buat kalian nih yang belum tahu adat istiadat kebiasaan di Turki ini, dan kalian pengen datang ke Turki, kalian harus banget ya guys dengerin episode kali ini. Karena ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang Turki yang membuat orang Indonesia ini kadang kebingungan gitu loh. Kok saya begini dimarahin? Nah, biar gak terjadi kayak begitu, aku kasih tahu guys, hal-hal apa aja yang nggak boleh dilakuin ketika kalian datang ke Turki ini. Let's go. Yang pertama, dilarang masuk masjid tanpa pakai kaos kaki. Karena kita punya karpet di dalam setiap masjid. Jadi kalau kita gak pakai kaos kakinya, itu sedikit aneh, itu kayaknya gak bersih untuk karpetnya kita bilang. Oh iya kan, aneh kan. Kalau di Indonesia juga masjid tuh berkarpet, tapi orang-orang Indonesia tuh masuk gak pakai kaos kaki gitu ke atas karpetnya. Mungkin karena di Turki semua orang pakai kaos kaki, musim panas atau musim dingin itu gak penting. Tapi di Indonesia semua orang gak pakai kaos kaki setiap hari juga, sehari-hari juga. Jadi biar gak ribet, langsung masuk. Karena di Indonesia tuh orang-orang pakai sendal kan kemana-mana, nggak pakai sepatu, panas juga. Iya, sudah gak ada kaos kaki mereka gak pakai. Jadi kaos kaki. Biar gak ribet langsung masuk mungkin. Di Turki juga ada kepercayaan ya kalau misalnya nggak pakai kaos kaki itu justru bisa cepet sakit dan kotor gitu kakinya, ya, berbakteri. Kita bilang kalau angin masuk dari kaki. Jadi kalau kita sakit ini karena kita gak pakai kaos kaki kita bilang. Terus dilihatnya kalau orang masuk tanpa pakai kaos kaki itu jorok ya, kotor ya di sini. Kayaknya kita cuman banding aja. Kamu harus pakai kaos kaki atau apapun untuk kakinya karena gak bersih. Ada banyak orang yang masuk di masjid ini setiap hari. Jangan jadi sakit kita bilang. Oh iya unik guys. Bu niye çoraplarını çıkardık şimdi? Garip. Biasanya juga di pintu-pintu masjid tuh ditempel kayak peringatan gitu sih, jangan masuk masjid tanpa pakai kaos kaki gitu. Bahkan di beberapa masjid itu ada yang nyediain kaos kaki gratis buat orang-orang yang mau masuk ke masjid tanpa pakai kaos kaki, yang gak ada kaos kakinya gitu. Yang tipis-tipis itu. Iya benar-benar. Nah gimana guys menurut kalian? Yang kedua, kalau kalian datang ke Turki, jangan bilang kakak sembarangan ya guys. Karena kakak di Turki sama di Indonesia tuh artinya beda banget guys. Beda banget. Kalau di Indonesia itu kan sopan gitu ya, niatnya tuh kayak menghormati gitu. Sementara kalau di Turki, wah artinya tuh kalian tahu guys. Aku buka di Google Translate ya. Artinya tinja guys. Kardeşim. Terima kasih kakak. Sama kakak mı diyorsun oğlum? Kakak. Nah guys, bahaya kan kalau misalnya kalian pengen manggil kakak gitu yang lebih tua ya. Biasanya kalau di Turki itu bahasa Turkinya, kalau ke cowok itu bilangnya abi, kalau ke cewek itu bilangnya abla. Nah mungkin abi itu di Indonesia artinya bapak ya, tapi ya emang ke kakak tuh di sini manggilnya abi itu abang gitulah. Iya, pasti berubah kata-katanya. Iya. Aku jadi ingat pertama kali aku belajar bahasa Indonesia. Aku gak tahu ini artinya apa kak atau kakak. Aku gak tahu ini artinya apa. Ada beberapa orang yang kirim pesan dari dia. Mereka bilang dalam bahasa Turkinya nasılsın? Nasılsın kakak? Mereka nanya. Jadi aku bingung. Apa kabar berak? Apa kabar tinja? Iya kan? Itu aneh banget. Tapi waktu itu aku belum tahu tentang bahasa Indonesia. Dan dengan waktu ada banyak orang yang panggil aku dengan kakak. Jadi aku, tinja.
Aduh, Akhirnya ya Allah. tahu sekarang. Tapi waktu itu gimana perasaan kamu waktu ngeliat, wah ini apa nih? Aku bilang mungkin salah tulis ini kakak, tapi ada orang kedua menulis kakak juga. Emang aku kelihatannya kayak kakak? Dan kalau misalnya kita tulis di keyboard Turki ya, tulis kakak, itu langsung keluar emoji itu guys. Iya, emoji benar. pup gitu. Itu lucu banget pertama kali. Kocak banget sih. Juga pertama kali kalau aku mau panggil seseorang dengan kakak, aku juga rasanya aneh. Iya, Aku panggil orangnya. Yang ketiga, gak boleh blow ingus kalian, hidung kalian di tempat umum gitu. Seger. Loh, kok orang di sampingku hilang? Dia kemana ya? Kalau misalnya di Indonesia mungkin di beberapa tempat ada yang di umum langsung gitu ya. Tapi kalau di sini nggak boleh di tempat sembarangan ya guys. Pokoknya itu dibilang nggak sopan lah gitu. Apalagi waktu makan ya, di atas meja gitu. Gak sopan itu. Ya itu langsung masuk kasar. Ya itu langsung masuk kasar di sini, gak sopan. Termasuk kasar ya, nggak Ya, sopan. termasuk kasar. Karena ini orang Turki jijik kita makan, kita jalan-jalan di sini, cuacanya indah. Kamu ngapain di sini kita nanya? Iya ya. Gak bersih. Nah itu dia guys ya, hati-hati guys. Kalau misalnya lagi flu, mungkin bisa bawa tisu ya. Terus diem-diem gitu. Iya, diam-diam itu atau sembunyi. Sembunyi-sembunyi, iya. Atau ke pojokan langsung. Nggak ada di sini. Kalau ada mungkin itu orang asing, bukan orang Turki. Iya ya. Iya sih, kalau dilihat dari kebersihan, orang Turki emang bersih-bersih dan mereka memperhatikan kebersihannya gitu ya. Iya benar. Kayak misalnya kalian lihat guys, ini taman-taman di belakang kita nih nggak ada sama sekali sampah-sampah yang berceceran, bersih semuanya. Banyak orang yang kerja di sini yang bersihin jalan-jalan. Iya, Banyak. pekerja kebersihannya juga banyak dan emang ya dibayar proper gitu ya. Jadi kebersihannya terjaga. Yang keempat, jangan menyamakan orang Turki dengan orang Arab. Kaifa haluk? Ne? Kaifa haluk? Ne diyorsun ya? Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Arapça bu. Nasıl anlamıyorsun? Sen Türksün. Ben Türk'üm. Arapça bilmiyorum. Ada banyak orang yang nanya, kamu bisa bahasa Arab kan? Karena mereka kirain kita orang Arab, tapi bahkan bahasanya itu beda. Iya. Cuman wajahnya yang mirip, jadi orang asing selalu mikir kita orang Arab juga. Tapi orang Turki sering marah karena ada banyak case buruk di sini. Karena ada banyak orang Arab Imigran. juga di sini, Arab. imigrannya ada banyak di sini. Sebelum itu gak ada rasis kayak gitu. Gak ada orang yang marah waktu kita bilang kamu orang Arab atau enggak. Tapi waktu ada banyak imigran yang datang ke sini dan banyak ada case-case buruk, orang-orang jahat. Jadi orang Turki sering marah. Iya. Karena sekarang tuh stereotipnya imigran Arab yang datang ke sini tuh udah mulai memburuk gitu ya. Karena mereka membuat keonaran gitulah di publik. Ada beberapa hal-hal yang mungkin kelihatan sama orang Turki tuh tidak mengenakan gitu. Perilaku-perilaku yang tidak mengenakan atau yang kayak jorok-jorok gitu. Ya gitulah, pokoknya makanya mereka tuh kalau sekarang disamain sama orang Arab itu mereka ya gak suka gitu, marah gitu ya biasanya. Ya, bahkan kita sudah tahu bukan semua orangnya sama, tapi karena ada banyak orang jahat di sini, banyak case yang buruk di sini, orang Turki sudah mulai mikir orang Arab artinya orang jahat. Kalau di sini di Turki ada banyak orang Indonesia yang diam aku di Instagram, mereka diam dengan bahasa Arab. Dan aku bilang aku gak bisa bahasa Arab, dan mereka kaget. Tapi kamu kan orang Turki, aku bilang iya. Kok gak bisa bahasa Arab? Mereka nanya. Mereka gak tahu kalau bahasa Turki ada. Mungkin di Indonesia orang-orang mikirnya, wah ini dulu nih kerajaan Ottoman nih. Ottoman tuh Islam itu datangnya dari Arab gitu Langsung kali ya. kan? Mungkin gitu Iya. mikirnya. Tapi di sejarahnya waktu Ottoman juga itu gak terlalu sama dengan bahasa Arab. Waktu- Cuman lebih mirip. Iya lebih mirip. Iya sih, beberapa ada yang mirip. Tulisannya juga tulisan Arab gitu. Cuma ya bahasanya Masih beda. bahasanya pakai bahasa Turki. Bahasa Ottoman ada. Bahasa Ottoman ya. Kita bilang Osmanlıca. Iya. Tulisannya pakai tulisan Arab, tapi kalau misalnya dibaca itu bukan bahasa Arab gitu. Iya, cuman alfabetnya yang berubah. Alfabetnya doang. Yang kelima, kalau misalnya kalian ngelihat kucing di jalan, jangan kalian panggil push.
push. Jangan. Karena push di sini itu artinya omongan kasar lah pokoknya lah. Jadi jangan sampai ya guys. Ini beda dari Indonesia gitu. Push, 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 push. Terbiyesiz ya. Loh. Kok dia marah? Aku kan cuma manggil kucing. Kalau misalnya kalian gak mau diliatin orang, kalian jangan pakai itu. Kalian gitu aja. Atau cing 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 gitu. Siapa tahu aja datang kan. Cing itu apa? Kucing. Kucing Jepang. Cing 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 gitu. Kucing. Kuc jangan. Kuc ini untuk anjing. Oh iya. Ya Gitu, kalau gitu. kamu bilang kucu, anjingnya akan datang. Jadi kalian jangan. Panggil anjing di Indonesia gimana? Guk. Guguk itu untuk burung. Aneh banget orang Indonesia. Suaranya guk kan. Oh ini suara burung guk di sini ya. Iya. Oh, berubah gitu nge-switch gitu ya. Iya. Suara burung jadi suara anjing, suara anjing jadi suara burung. Nanti kita bikin shorts tentang ini. Gimana panggil hewan-hewan di Turki dan Indonesia. Aku juga penasaran sekarang. Iya. Selanjutnya nih guys, jangan bilang bom sembarangan guys. Orang Turki akan khawatir ini apa, ini akan terjadi apa. Karena di sini ada beberapa case buruk yang sebelumnya terjadi. Jadi orang Turki itu takut. Gimana kalau ada kejahatan lagi? Iya ya. Karena di Turki itu kan beberapa kali ada peledakan gitu ya, teroris yang meledakkan bom lah pokoknya, intinya untuk menakuti orang-orang di sana gitu. Jadi mungkin karena trauma, takut itu terjadi lagi. Jadi buat orang-orang yang bilang-bilang kata-kata itu bisa jadi nanti ditangkepin polisi, terus ya pokoknya diinterogasi sama polisi lah. Nah itu bahaya banget. Jadi jangan sampai kalian bilang itu ya, apalagi di bandara, apalagi di tempat-tempat umum ya kayak Taksim, daerah Hagia Sophia. Wah itu bahaya banget. Bahaya banget. Jangan sampai membahas satupun tentang kata-kata itu guys. Kita bahkan gak bercanda dengan kata-kata itu. Nggak bisa ya? Gak bisa, gak mungkin. Ya benar-benar. Selanjutnya, kalau misalnya kalian datang ke Turki, jangan sampai kalian bikin sign tangan kayak gini guys. Ini bahaya banget loh. Kalau misalnya di publik, mungkin ya di Indonesia ini artinya oke, dan kalian niatnya gini tuh buat ngasih tahu kalau oke siap gitu. Tapi kalau di Turki artinya beda banget guys. Beda banget. Beda Itu banget. Kasar artinya itu penyuka sesama jenis ya guys. Iya itu benar. Iya kan? Itu benar. Oke bro, aman. Lan sen gay misin ya? Bu ne işaret? Utan. Lütfen ya, bundan sonra bana böyle bir işaret yapma. Çok ayıp. Kita gak pernah menunjukkan sign itu di sini untuk bilang oke. Nah kalau misalnya di Turki bilang oke, sign-nya gimana? Gini. Gini ya, jempol Oke, aja ya. kita bilang. Oke ya. Nah itu harus hati-hati tuh guys. Buat kalian yang belum tahu, kalian wajib tahu nih. Juga di Prancis gimana? Enak. Oh, Enak iya, kan enak. ini? Di sini gimana? Sama chefnya. Jadi kalau misalnya ada orang Prancis datang ke Turki terus kayak gini, nanti dikira Aneh chefnya banget. tuh wah, Aneh kayaknya banget. dia penyuka sesama jenis nih. Aku mau ngobrol sama chef kamu, chefnya datang. Lucu banget ya. Jangan. Selanjutnya nih, kalau kalian datang ke Turki, kalian jangan ngelakuin gestur kayak gini ya. Mungkin kalau di Indonesia gestur kayak gini itu artinya diem. Kayak gini diem. Di sini jangan nggak ada. Di sini ada, tapi ini mola. Kita bilang. Oh mola gini Break ya. time maksudnya istirahat. Tapi bukan kayak gitu. Kalau gini Itu diem, ada kalau banget. gini diem dari Indonesia. Ini artinya nggak sopan banget ya di sini. Ini gak sopan. Gak sopan sama sekali. Itu kasar banget artinya. Mungkin kayak simbol jari tengah kali ya. Gitu. Iya. Iya. Jangan sekali-kali dicoba ya guys ya. Ya kecuali kalau kalian pengen babak belur sih, boleh aja sih datang ke Turki kalau kayak Kalau gitu. kalian tidak ada tempat untuk tidur, tidak ada rumah, langsung bikin simbol ini sama polisinya. Sekarang gak ada tempat untuk tidur. Penjara tidurnya. Iya sih, itu shortcut buat yang mau budget-budget Boleh. traveling. Iya. Budget-budget traveling. Makanannya tapi gratis. Tiba-tiba dideportasi. Makanannya gratis, tempatnya gratis. Ini simbolnya, kuncinya. Waduh. Selanjutnya, kalau misalnya kalian mau basa-basi sama orang Turki, jangan pernah membahas tentang politik. Kalau politik di sini topiknya sensitif banget. Karena di Turki ada beberapa jenis orang yang sangat nasionalis, sangat dukung yang mereka dukung. Mereka gak akan menerima apapun, apa opini yang tentang itu.
Jadi kalau kamu ngobrol tentang politik sama orang Turki itu gak pernah akan selesai. Sampai mereka berantem, sampai mereka marah, sampai polisinya datang dan nanya apa yang terjadi di sini. Mungkin dia juga masuk ngobrolnya nanti. Karena berbicara tentang politik di Turki itu bahaya banget. Bahaya ya. Orang-orangnya cepat marah tentang topik ini, sensitif. Iya benar-benar. Karena juga ada beberapa sejarah yang berdarah gitu ya tentang politik ini. Jadi ya sebaiknya dihindari gitu kalau misalnya ngomongin tentang politik. Iya benar. Selanjutnya yang terakhir nih, kalau misalnya kalian jalan-jalan di Turki, keluar dari rumah atau dari hotel atau dari tempat tinggal kalian, jangan lupa untuk membawa kartu identitas guys. Paspor atau yang punya KTP Turki jangan lupa bawa KTP Turki gitu ya. Visa jangan lupa bawa karena di sini tuh suka tiba-tiba ada pengecekan dadakan gitu. Bahkan ke orang Turkinya juga tiba-tiba dicek kadang-kadang sama polisinya gitu ya. Iya, mereka cek kalau kita menggunakan kartu yang benar. Mereka Kartu cek yang kalau resmi. kita orang Turki sudah ada visanya atau yang lain, mereka harus cek semuanya. Nah itu karena di Turki itu ada banyak banget imigran-imigran gelap gitu ya. Imigran-imigran yang tiba-tiba datang ke Turki buat nyebrang ke Eropa gitu. Itu ada banyak banget guys. Pihak Turki ingin mengamankan negara mereka dari orang-orang yang sebenarnya nggak resmi di sini dengan melihat kartu identitas mereka. Beberapa orang Indonesia juga ada yang dilihat dia udah overstay gitu di sini, tapi masih tetap tinggal di sini. Akhirnya dipenjara dulu. Jadi nggak langsung dideportasi gitu. Dipenjara dulu sampai dia bisa beli tiket buat balik ke Indonesia. Baru pokoknya dari penjara itu langsung diiringin ke bandara, diantar ke bandara. Terus langsung deportasi dari Turki gitu dan di blacklist lah pokoknya dari sini. Nah itu bahaya banget. Pokoknya harus diperhatikan hal-hal ini ya guys. Oke guys, jadi segitu aja hal-hal yang nggak boleh dilakukan di Turki ini dan hal-hal yang tabu untuk kita lakukan di Turki ini sebagai orang asing ya guys. Nah jadi kita hormati orang-orang di sini, kebiasaan di sini, budaya di sini juga ya guys. Karena kita juga pasti ingin dihormati kan sama bangsa lain gitu, sama orang-orang bule-bule atau pendatang asing yang datang ke negara kita. Kita juga mau mereka merespek budaya kita kan. Oke, see you in the next video. And as always, lurus-lurus.